pernah terkenal, udah pernah banyak fans, apalagi gitu. Kebahagiaan sejati nggak di situ gitu. Tantangan dari orang-orang besar yang menganggap artis itu, bahkan pernah aku menolak tawaran job majalah pria dewasa. Dibilang aku yaitu artis banyak tingkah, milih-milih job. Banyak hal yang paling di luar dugaan. Kita dijebak. Di maps-nya itu mall bang. Rupanya di pintu mall itu udah bodyguard-nya semua. Tahu-tahu naik ke atas lift itu udah apartemen dia. Setelah udah di dalam di apartemen dia, iya ini kenapa kita di sini? Aku bilang ya kita udah sama-sama dewasa. Dia bilang, kamu tuh nggak usah munafik ya. Aku dalam waktu 9 bulan kehilangan 2 orang tua. Itu yang kayak apalagi yang mau gue cari di hidup ini, apalagi yang aku waktu itu marah sama gereja kan, sebel gitu. Maksudnya kayak, kok gereja gini banget ya, gini dan nggak peduli sama umat. Terus Tuhan ngomong gini, Margaret, tuayan banyak, pekerja sedikit. Kamu balik lagi ke panggilan kamu, boleh cerita nggak kamu gabung ke sebuah komunitas bersama Judika? Hari ini di Cahaya Bagi Negeri kita kedatangan seseorang, langsung aja ini dia. Margaret, welcome to Cahaya Bagi Negeri. Margaret. Sudah dari kecil nih, kamu sudah menggeluti dunia tarik suara, ikut ajang pencarian bakat, bahkan saat itu kamu menjadi runner up di sebuah ajang pencarian bakat di salah satu TV swasta ya, hingga menjadi penyanyi profesional gitu. Apa sih tantangan terbesar kamu ketika kamu masuk industri saat itu entertainment? Aku pikir dulu nyanyi ya cuma nyanyi aja gitu ya. Ternyata ada banyak manusia yang harus kita hadapin yang di luar ekspektasi kita gitu. Itu tantangan terberatnya. Misalnya seperti apa? Boleh digambarin nggak? Apakah itu merubah identitas kamu harus seperti ini, harus kayak gini? Karena kan seperti tadi kamu bilang kan banyak karakter manusia. Benar. Untuk pribadi kita sendiri, kita harus punya identitas yang sesuai dengan konsep kita. Itu aja udah berat gitu kan. Misalnya image aku itu seksi elegan. Gitu kan. Seksi elegan itu kan bukan seksi yang murah gitu, tapi seksi gitu kan. Jadi otak orang kan berpikir udah yang macam-macam. Itu kan bertentangan dengan iman kita juga gitu. Itu tantangan satu. Terus kedua, itu tadi masih yang konsep yang masih oke lah gitu. Ada lagi hal-hal yang di luar pekerjaan gitu. Misalnya persaingan gitu. Terus tantangan dari orang-orang besar yang menganggap artis itu gampangan, tanda kutip ya kan gitu. Itu yang jadi kalau kita nolak itu bisa jeder. Misalnya contoh nih, boleh gambarin nggak? Dulu mungkin di eranya saat itu adalah ya ibaratnya kalau ketemu orang besar harus menemani atau seperti apa gambarannya? Betul, banyak yang begitu. Cuman kan kembali lagi dengan identitas aku sebagai anak Tuhan itu kan sangat bertentangan sama iman gitu ya. Kita kan punya nilai-nilai dan batasan-batasan. Nah ternyata di dunia itu nggak semua orang bisa menerima batasan kita. Gitu. Dibilangnya kalau misalnya artis banyak tingkah, artis banyak aturannya, kemana-mana harus ditemenin mama katanya gitu. Oh, sempat dapat labeling gitu juga? Sangat, bukan sempat lagi, sepanjang perjalananku digituin terus. Misalnya ditemenin mama. Iya. Ribet ngundang Margaret, mamanya ngikut gitu. Bahkan pernah aku menolak tawaran job majalah pria dewasa. Dibilang aku yaitu artis banyak tingkah, milih-milih job. Majalah pria dewasa maksudnya apa? Kan aku kan bingung ya, nanti kan aku ada di majalah rohani sebelum majalah pria dewasa. Yang beli juga bingung. Oh ya, dulu eranya majalah ya. Jadi dulu. majalah-majalah itu dulu sempat menjadi tren ya. Iya, benar. Jadi misalnya majalah yang terkenal, ada majalah dewasa dan hal negatif. Itu gitu. Mereka rela bayar zaman dulu banget loh ini. 3 digit untuk 1 kali pemotretan. Gila. Dan bayangin itu ada 5 majalah ngantri. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Billy, tapi buat kalian semuanya nih yang saat ini mungkin kalian lagi punya masalah, kalian bingung mau cerita, mau curhat sama siapa. Nah, kita dari Cahaya Bagi Negeri mau mengajak kalian untuk hubungi nomor-nomor di bawah ini.
Karena kita mau jadi teman, mau jadi sahabat kalian yang mau dengerin setiap cerita kalian. So langsung aja jangan sungkan untuk hubungi nomor-nomor di bawah ini. Godaan terbesar masuk ke industri entertainment apa sih? Karena kan orang berpikir kan oh industri entertainment, jadi penyanyi, wah senang nih banyak uangnya nih dan lain-lain gitu. Apa godaan terbesar yang saat itu membuat seseorang bisa jatuh? Kalau aku pribadi ya karena orang tua bapakku juga dulu pejabat tapi idealis. Jadi nggak terlalu gila uang sih bang. Jadi mungkin kalau banyak artis yang tergoda karena uangnya kan gede ya. Ibaratnya kita mau dapat apapun saat itu malam itu pun dapat gitu loh. Cuman aku kan nggak gila uang gitu. Kalau ke aku pribadi tuh lebih ancaman ke orang-orang tersayang. Itu yang bikin aku aduh ya drop ya. Itu ancaman yang bikin dalam aku. bentuk? Jadi aku pernah nih jadi cerita nih. Pernah menolak salah satu pejabat yang berkuasa saat itu. Tapi berkuasa di balik layar ya, gitu. Jadi mungkin dia merasa punya power, terus merasa kayak nggak terima ya kalau ditolak gitu kan. Jadi aku diancam, keluarga aku juga diancam, dikirim buzzer sampai ribuan selama 3 tahun. Dan karir aku bener-bener dimatiin sama dia. Karir aku dimatiin. Aku kan dulu spesialis kampanye kan. Sejak itu aku nggak pernah ada job kampanye lagi. Oh berarti dulu tuh kamu sering banyak ngisi nyanyi-nyanyi di berbagai kampanye ya? Berbagai kampanye, khususnya berbagai partai. Berbagai partai. Ancaman terbesar yang akhirnya bisa membuat mental kamu jatuh itu apa saat itu? Boleh cerita nggak bagian itu? Ancaman terbesar itu karena udah menyangkut iman, menyangkut orang-orang tersayang, itu yang pada akhirnya bikin aku sempat nyerah ya. Aduh, mau nangis sih jadi ya. Aku nyerah karena aku ini mencari kedamaian hidup bang. Mama papaku udah meninggal. Aku udah nggak berambisi untuk mencari kekayaan. Aku udah pernah kaya, udah pernah terkenal, udah pernah banyak fans. Apalagi gitu, kebahagiaan sejati nggak di situ gitu. Jadi aku pingin hidup damai sejahtera. Itu aja yang aku pingin gitu. Nah ternyata di dunia entertainment itu tantangannya ya itu tadi sudah mulai mengancam kehidupan pribadi aku, keluarga aku, dan perjalanan hidup aku gitu. Makanya aku pikir ya udah deh, aku tetap nyanyi Tuhan tapi buat Tuhan aja gitu. Oke, ini sebelum kita nanti ke perubahan kamu yang nyanyi buat Tuhan, boleh cerita nggak seperti apa sih sebenarnya glamornya entertainment itu yang pernah kamu lihat, pernah kamu juga gabung ke circle-nya gitu kan? Artinya kan dulu kita pernah interview salah satu CEO label besar di Indonesia, dibilang kan gini sama dia. Entertain itu adalah ya temenin klien minum, ada yang clubbing lah. Kalau yang kasus tadi abang bilang itu kan memang artisnya juga mau ya. Banyak hal yang paling di luar dugaan. Contohnya aku ngalamin, kita dijebak. Kita dijebak. Jadi saat itu baru 2 bulan mamaku meninggal, pejabat ini nelfon saya gitu. Halo Margaret, apa kabar? Wah saya berduka cita ya, bla 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 bla, menunjukkan belas kasih lah saat itu kan. Terus dia tanya, gimana kabarmu sama si A? Dulu dia pernah jodohin saya sama ponakannya gitu. Oh nggak lanjut, aku bilang, oh gitu, ya ketemulah kita nanti kita bahas katanya gitu kan. Terus oh gitu, iya nanti kita sekalian ya, saya mau berbela sungkawa dia bilang. Jadi aku positive thinking dong. Dia sering undang aku nyanyi, dia pernah jodohin aku sama keluarganya dia, saudaranya dia. Aku pikirnya ya dia mau membahas ini gitu kan, apa dia pingin gue bersatu lagi atau gimana kan gitu. Pas ketemu bang, dia udah pas aku dalam perjalanan, jangan bilang bapak ya, mama kan udah meninggal tapi bapak masih ada, jangan bilang bapak ya kalau ketemu. Loh, aku udah curiga nih. Akhirnya aku nggak bilang papaku tapi aku bilang kakakku, kak gue ketemu si A ya, aku bilang gitu, pejabat A. Kalau gue kenapa-napa tolong cari gue, aku share location sama kakakku. Oh oke, ya udah pokoknya kita live location aja. Jadi dia live location sama aku. Terus udah akhirnya nyampe ke di maps-nya itu mall bang. Rupanya di pintu mall itu udah bodyguard-nya semua. Security bodyguard-nya dia kayak banyak lah gitu kan. Aku digiring masuk ke situ, masuk lift dong dari pintu mall, belok kanan tuh langsung lift. Kan biasa ya dari lobby langsung lift. Tahu-tahu naik ke atas lift itu udah apartemen dia. Mau mati gak lu bang? Iya. Aku kayak Tuhan Yesus kayak mana caranya ini? Ini kan gimana ya? Kita udah dijebak di dalam ya kan? Mau teriak bodyguardnya semua, nggak ada orang kita. Dan dia kayak memang mungkin udah ngelacak aku ya. Saat itu aku sendirian memang pulang dari studio.
Biasa kan aku ditemenin kakakku. Nah saat itu aku lagi sendirian, mungkin dia ngelacak aku, oh lagi sendirian, mungkin ya, aku nggak tahu. Terus akhirnya setelah udah di dalam di apartemen dia, gimana gini, iya ini kenapa kita di sini? Aku bilang ya kita udah sama-sama dewasa. Dia bilang, maksudnya apa ya? Aku bilang maksudnya apa ya Pak gitu. Ya kamu udah dewasa, udah tahu lah. Dia bilang, oh maaf Pak, aku bilang saya bukan seperti artis yang seperti itu, aku bilang gitu. Saya ini pelayan Tuhan, aku bilang gitu. Saya nggak mungkin seperti itu, aku bilang gitu. Alah udahlah nggak usah munafik kamu, dia bilang gitu kan. Udah, kamu mau apa? Dia bilang gitu. Kamu mau apa sih? Dia bilang gitu. Kamu mau mobil mewah, rumah mewah, semua kamu saya bisa penuhin, dia bilang gitu kan. Oh enggak Pak, saya bukan mau seperti itu, aku bilang. Saya cuma pengen hidup damai, aku bilang gitu kan. Alah kamu, aku dimaki-maki lah di situ sama dia kan. Sampai duduk situ. Pijitin kaki saya. Tuhan Yesus. Gue sampai kayak, gila ya bapak gue aja gak pernah gue pijit kakinya. Lu yang bener aja gue mijitin kaki lo, jijik banget gitu kan. Aku kayak, Tuhan Yesus kayak mana caranya aku keluar dari manusia ini ya kan. Minum kamu. Enggak Pak, saya ada sakit syaraf Pak, gak boleh minum sama dokter. Saya bilang gitu kan. Minum kamu, katanya. Aduh Tuhan Yesus kayak mana caranya saya keluar dari sini. Aku bilang aku pelayanan gak mempan. Terus dia bilang gini, alah itu rumah-rumah ibadah itu semua saya sponsornya, dia bilang gitu kan. Ya udah itu urusan rumah ibadah itu sama Tuhan, aku bilang. Yang pasti kan saya dan Tuhan itu, Tuhan melihat apa yang saya perbuat, aku bilang gitu. Kamu tuh gak usah munafik ya, dia bilang. Pantasan aja kamu artis, rumah masih begitu, katanya mobil kamu masih cuman itu, katanya. Lihat artis-artis itu semua udah rumah mewah, mobil mewah, dia bilang. Saya bisa penuhin apapun yang kamu mau, dia bilang gitu. Kamu tahu kan, gayanya gini Bang, kamu tahu kan saya orang paling berkuasa. Terus aku bilang, iya saya tahu, tapi Tuhan lebih berkuasa. Aku bilang, jangan bawa Tuhan sama saya. Kamu pikir kamu siapa nasehatin saya? Dia bilang gitu kan. Terus akhirnya aku udah bingung nih gimana caranya nih orang sombong banget Bang, sombong banget. Akhirnya kayak Roh Kudus ngingetin aku kan. Aku berdoa, Tuhan gimana caranya ya Tuhan keluar dari manusia ini gitu loh. Ingetin dia sama anak perempuannya. Roh Kudus langsung ingetin begitu. Itu orang susah Bang dapat anak. Sekali punya anak perempuan. Jadi langsung tiba-tiba kayak abis Roh Kudus ngingetin itu, aku langsung bilang, Pak, Bapak punya anak perempuan kan? Pada saat Bapak meninggal, pasti Bapak pengen punya anak perempuan seperti saya yang tidak menghalalkan segala cara demi uang. Wah langsung kebakar dia Bang, langsung diam kamu, jangan kamu nasihatin saya ya, kamu pikir kamu itu siapa? Pergi kamu, keluar kamu. Langsung begitu Bang, langsung ngamuk dia sama aku. Tapi kan bodo amat ya Bang, yang penting gue berhasil keluar dari sini kan. Udah akhirnya puji Tuhan aku keluar pulang. Tapi udah di taksi aku udah nangis teleponan sama kakak aku kan. Terus udah habis itu aku ngadu sama papaku. Kan aku udah bilang sama ini orang aku gak akan cerita-cerita ya. Memang aku sampai sekarang gak pernah nyebut namanya ya. Cuman ya aku cerita sama papaku. Rupanya papaku comel juga. Papaku bilang jangan takut katanya gitu. Kita punya Tuhan jauh lebih berkuasa katanya gitu kan. Jangan takut. Disebarin papaku cerita, bukan nyebarin sih. Papaku cerita sama yang masih keluarga dia. Bilang itu ya sama abangmu itu ya. Jangan macam-macam sama anakku. Digituin sama papaku. Gitu. Udah setelah itu nggak lama papa meninggal. Aku diteror. Sama dia? Ya siapa lagi Bang yang berani bayar buzzer ribuan sampai 3 tahun. Terornya dalam bentuk apa? Pakai buzzer, terus buzzernya itu tahu identitas aku, sampai isi rekeningku bisa tahu. Ya kan, terus udah begitu tahu keluarga aku, sampai dihubungin, ditelepon-teleponin, terus di DM, di WA juga. Dia bilang kan gak ada satu artis pun yang berani nolak dia. Ternyata ada Bang. Jadi pas aku pernah kesaksian di gereja, kalau kakak abang tahu, nggak usah kita sebut lah nama, ada artis bapaknya pendeta, jadi dia sama kayak aku idealis juga kan, jadi dia nyamperin, Dek aku tahu orangnya, dia bilang gitu, siapa kak, kok kakak tahu, soalnya aku juga ngalamin, dia bisikin ke aku kan, si ini kan, iya bener kak, kakak ngalamin, kamu masih diancam Dek, aku udah hampir mati dibunuh katanya, tapi itulah kuasa Tuhan Bang, manusia bisa merasa berkuasa, Tuhan jauh lebih berkuasa, sampai sekarang aku baik-baik aja. Artis yang tadi itu juga baik-baik aja ya kan. Apa yang membuat kamu bisa handling hal-hal kayak gitu menurut kamu secara pribadi? Kan bahkan orang yang berusaha untuk coba, ya maksudnya menghalalkan segala cara lah saat itu ya, untuk bisa agar kamu bisa apa ya terpengaruh sama bujuk rayunya dia.
Tadi kan aku udah bilang, aku udah pernah punya segalanya, aku juga sudah pernah kehilangan segalanya, Bang. Dan yang terpenting adalah orang tua. Ya kan, nafas anak itu kan orang tua. Aku dalam waktu 9 bulan kehilangan 2 orang tua. Itu yang wah, kayak apalagi yang mau gue cari di hidup ini, apalagi yang... Jadi aku hidup itu saat ini, ya buat Tuhan aja. Nggak ada lagi yang aku cari. Kalau Tuhan kasih aku nikah, puji Tuhan. Kalau enggak, ya udah. Aku udah, kalau Tuhan panggil aku pun siap gitu. Kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu di titik sekarang? Karena apa? Karena kamu mengalami Tuhan kah, mengalami Yesus kah, sehingga kamu punya pemikiran seperti ini? Iya, betul banget. Karena saat aku kehilangan segalanya, orang tuaku, saat itu juga keluargaku sempat pecah, saat itu ya, sempat, tapi puji Tuhan udah baik. Kehilangan hartaku, kehilangan pekerjaanku, aku cuman punya Tuhan Yesus yang setia sama aku. Jadi aku pernah sujud berdoa, Tuhan Yesus, aku bilang, aku udah kehilangan segalanya Tuhan. Kalau memang aku harus jatuh miskin, gak apa-apa Tuhan, asal aku tidak kehilangan kasih-Mu. Aku bilang gitu. Dan benar, Tuhan menyatakan itu. Setiap kali ada cobaan ini, cobaan itu, kutukan ini, kutukan itu, Tuhan bisa jadikan kutuk jadi berkat dalam hidup aku. Jadi dia nyata. Jadi alasan aku tetap bertahan hidup ya karena Yesus, dan kalau aku mati juga ya karena Yesus gitu. Dia nyata nih, maksudnya nyata dalam artian apa nih yang kamu alami secara pribadi, yang nyata seperti apa menurut kamu Yesus dalam hidup kamu? Kalau misalnya pengalaman pribadi itu jelas ya Bang ya. Tapi ada hal-hal spiritual yang mungkin manusia pada umumnya alah gitu kan, kayak nggak percaya gitu. Tapi pengalaman spiritual aku pernah mengalamin di dalam mimpi, bahkan saat berdoa, itu benar-benar aku mendengar Tuhan bicara sama aku. Bukan bicara yang audible ya, yang audible, Margaret, bla bla, enggak. Tapi kayak Tuhan kasih penglihatan, terus rema gitu, yang sesuai. Dan kan itu kita harus uji ya, itu Tuhan atau bukan. Dan itu benar-benar sesuai dengan ayat-ayat Alkitab yang selama ini aku baca. Misalnya, Tuhan bilang gini, aku waktu itu marah sama gereja kan, sebel gitu. Maksudnya kayak, kok gereja gini banget ya, gini, dan nggak peduli sama umat, bla bla. Terus Tuhan ngomong gini, Margaret, tuayan banyak, pekerja sedikit. Kamu yang sudah lebih mengenal aku, seharusnya kamu bantu gereja. Bukannya nuntut gereja untuk kayak jadi bayi terus pingin disayang-sayang. Justru kita bantu gereja, bantu orang-orang yang justru lebih membutuhkan. Kita kan udah dewasa iman, kita harusnya lebih dewasa untuk menolong orang-orang yang masih baru mengenal gereja, baru mengenal Tuhan gitu. Itu Tuhan ngomong gitu sama aku. Terus pernah juga dalam mimpi, audible, tapi di mimpi ya. Tuhan ngomong gini, Margaret, berkali-kali aku dipanggil, tapi aku kebangunnya, aku di kamar mayat kayak lagi dimandiin gitu. Tapi aku kebangun gitu kan, terus aku kebangun, dia ngomong, akulah Alfa dan Omega, dia bilang gitu. Aku langsung, ya Tuhan, aku langsung gitu kan. Terus dia cuma bilang gini, tetaplah setia, karena yang awal dapat menjadi yang akhir dapat menjadi yang awal. Apa maksudnya ya? Perasaan gue setia kan, aku mikir gitu kan. Apa maksudnya Tuhan? Kenapa Tuhan ngomong gini? Ternyata bener Bang. Tantangan aku setahun terakhir ini aku dideketin sama yang beda agama. Berarti itu kayak pernyataan buat kamu. Pengingat ya? Dari Tuhan. Kamu bercerita tentang pengalaman spiritual bersama Yesus kan. Secara pribadi itu yang akhirnya membuat kita lebih kuat kan. Nah, kamu tadi bilang kehilangan harta, kehilangan orang tua, kehilangan apapun yang mungkin kita kejar saat itu. Nah, kadang kan ketika kita kehilangan, disitulah Tuhan kayaknya menunjukkan kan, identitas kita mau ditaruh di mana. Apakah kita menaruh identitas kita kepada popularitas gitu kan? Apakah kita menaruh identitas kita kepada kekayaan? Apakah kita menaruh identitas kita kepada menurut orang nih kaya gitu kan? Ya kalau kita menaruhnya ketiga hal ini, ketika itu hilang, ya udah kita akan jadi orang yang hopeless, down ya. Betul. Tapi kamu tadi akhirnya menemukan identitas kamu itu di dalam Yesus ya, benar? Betul sekali. Benar. Di dalam Yesus ya Bang. Gitu. Karena kalau kita bilang juga dalam pelayanan juga nggak juga Bang. Yep. Aku sempat berambisi dalam pelayanan juga. Aku pikir kan, oh harta duniawi enggak, nikah belum, gitu kan. Terus keluarga juga ternyata aku tidak bisa keep mereka semua. Mereka udah punya hidupnya masing-masing. Aku hanya bisa berdoa dari jauh kan gitu. Ternyata nggak ada sesuatu pun yang bisa kita pegang erat di dunia ini, termasuk pelayanan. Kenapa kamu bilang seperti itu? Tadinya aku pikir, oh yaudah mungkin gue jadi suster kali ya. Aku pikir rajin pelayanan gitu. Atau fokus udahlah pelayanan tok. Yep. Ternyata nggak juga Bang.
Pelayanan juga manusia Bang. Ya, kadang manusia itulah Gereja juga fisik juga Bang, Iya. gitu kan. Terkadang kita dikotak-kotakan dengan, ini agak berat sih pembicaraan ini ya Bang ya. Tapi aku positive thinking ya, kenapa juga aku didekatkan sama yang beda agama setahun terakhir. Mungkin ini membuka wawasan aku, paradigma aku tentang agama Bang. Gitu, selama ini kan aku jadi Katolik yang taat banget ya kan. Maksudnya yang fanatik gitu ya, oh Katolik gitu. Terus waktu aku sempat di Protestan juga aku, oh Protestan Katolik salah kan gitu kan. Aku bener-bener 10 tahun aku di Protestan Bang, 10 tahun. Terus balik lagi ke Katolik, jadi Katolik banget gitu kan. Terus aku jadi kayak, oh ternyata kita terlalu fanatik juga salah. Coba kalau kita lihat Tuhan Yesus itu kan menyelamatkan wanita Samaria yang di luar dari bagian orang-orangnya Tuhan kan. Di luar dari bagian orang-orang pilihan gitu ya. Dia terhina, dianggap hina kan orang Samaria itu. Tapi buktinya itu Tuhan mampu nolong. Ya kan? Betul. Jadi siapa kita menjudgment orang berdasarkan agama, berdasarkan gitu loh. Ya setuju sih, cuman intinya memang selama pondasi kita itu hanya di Yesus gitu kan. Selama kita berpegang teguh sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita kan. Betul. Ya mau apapun yang datang, badai goncangan itu nggak akan, ya karena gini, pengalaman pribadi sama Yesus itu yang menurut gua secara pribadi itu nguatin gitu kan. Selama ini kan mungkin kita sejak kecil Kristen gitu kan. Kita ke gereja rajin banget, orang tua kita Kristen, di KTP kita Kristen. Tapi ternyata itu nggak cukup gitu, kita harus mengalami dia secara pribadi kan. Betul. Tapi kan pengalaman sama Yesus itu, ya menurut gue ya dari pengalaman kamu tadi, pengalaman gue juga adalah ketika kita mengalami sebuah masalah, penderitaan, kehilangan, ditinggalin, atau mungkin kita lagi di puncak karir tiba-tiba dijatuhkan ke bawah kan. Disitulah kita kan seperti yang kamu tadi bilang, berlutut cari Yesus kan, dan akhirnya ngalamin dia kan. Dan apakah kita memilih cara hidup yang seperti Yesus? Gitu loh, cara hidup yang seperti Yesus itu kan tidak berpatok apa kata dunia. Kata dunia itu kan lo harus sukses, harus kaya, baru dianggap sukses. Harus cantik, harus tajir. Harus tajir, harus putih, harus panjang, rambut lurus. Kan begitu dunia ya. Standar dunia. Standar dunia. Tapi kenyataannya saat lo ikut Yesus, apa yang baik yang ada pada kita itu Tuhan jadikan pekerjaan baik yang berguna untuk banyak orang dan untuk kemuliaan Tuhan. Ya kan, jadi intinya adalah apakah lu udah jadi ciptaan yang sesuai. Kembali lagi tadi soal agama dan kepercayaan, merasakan pribadi. Banyak orang di hutan sana yang nggak dapat agama ya Bang. Tapi dia bisa punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan keilahiannya. Dan Yesus mampu menjangkau itu. Jangankan manusia di hutan, sampai ke bawah neraka aja Tuhan mampu menjangkau gitu loh. Ya, tujuan Yesus datang ke dunia ini juga kalau kita baca semua perikop di Bible adalah dia datang kepada seperti tadi kamu bilang, orang-orang yang mungkin dianggap dunia buruk kan. Mungkin pemungut cukai, dia datang kepada ketika disalib pun dia di samping kirinya kan penjahat. Ya. Orang-orang yang nggak percaya sama dia kan. Tapi kenapa dia bilang bahwa saat ini juga kamu sudah bersama aku kan? Dia memberi harapan dan kasih. Ya, berarti siapapun kita, mungkin kita berdosa, kita punya banyak pelanggaran, kita merasa bahwa kita nggak layak gitu ya. Tapi ketika kita bilang, Tuhan Yesus, aku mau percaya sama Engkau ya. Secara itu juga kan Tuhan mulin hati kita kan. Kalau menurut kamu gimana? Benar, aku setuju banget. Ya itu tadi aku bilang, Tuhan Yesus itu punya hubungan pribadi ke antar pribadi. Jadi kita nggak perlu maksudnya menghakimi orang, alu ini, alu itu. Tuhan bisa kok nyentuh setiap hati. Tuhan bisa kok, bisa aja tiba-tiba lu tadinya beragama berubah. Bisa jadi orang yang jahat ini tiba-tiba pas di ini sakaratul maut, tiba-tiba dia lihat Yesus, dia langsung nyebut Yesus, selamat. Iya betul. Itu semua keilahian Tuhan. Gitu. Seperti ilustrasi yang dia disalib itu ya. Salib itu benar. Oke. Akhirnya proses kamu sudah mengalami titik terendah, diangkat Tuhan dan lain. Apa yang membuat seorang Margaret saat itu akhirnya sempat berhenti dari dunia penyanyi dan kayaknya nggak mau di sini kan? Waktu itu kan kita terakhir ketemu kan ngobrol, kayaknya aku nggak di situ lagi deh Bang gitu kan? Aku lebih ke bisnis gitu. Apa yang membuat sebelum kamu akhirnya masuk komunitasnya Judika ya? Boleh cerita? Karena aku pikir itu bertentangan dengan iman satu. Terus kedua, kayaknya aku kan udah nggak punya tim yang pro ya Bang ya. Mamaku udah meninggal, mamaku kan manajerku gitu. Jadi aku rasa aku nggak bisa nih berjuang sendiri dan itu dunia gelap gitu. Ternyata nggak juga gitu. Ternyata Tuhan menggunakan talenta itu
kemana aja loh, mau di tempat gelap sekalipun kita bisa jadi terang di tempat itu gitu. Jadi pokoknya aku sekarang belajar untuk tidak lagi mendikte Tuhan, tidak lagi dengan hikmat aku baca Alkitab, enggak, aku udah gak mau kayak gitu lagi. Aku sekarang pingin setiap langkah aku itu aku tanya Tuhan. Tuhan mau bawa aku kemana, bersama siapa, kapan timingnya, itu terserah Tuhan. Karena Tuhan bisa aja ngasih si ABC untuk seminggu ini, bulan depan kasih si BCD, itu terserah Tuhan. Jadi kita tidak terikat dengan manusia, tidak terikat dengan pemahaman kita, tidak terikat apa yang dunia ini tawarkan gitu. Pokoknya kemanapun Tuhan bawa, kan kayak nabi-nabi zaman dulu kan, Tuhan bawa aja, tiba-tiba Musa suruh ke padang gurun, tiba-tiba kok disuruh balik lagi suruh selamatin Israel. Ya kan, ngapain lagi dia balik kan gitu, malas banget kan gitu. Ya kalau kita breakdown seorang Musa kan dia orang kepercayaan di Mesir kan, tiba-tiba dia mau melakukan tindakan membunuh seseorang, dari seseorang yang luar biasa dipakai Tuhan, tiba-tiba dia ke padang gurun, mengembalakan, berarti kan secara kalau kita balik ke entertainment ya, dia udah viral nih, udah terkenal banget di Mesir, tiba-tiba dia harus turun dari bawah, ya kan? Terus tiba-tiba isolasi diri. Ya kan? Gue ngalamin juga sih Bang, cuma bedanya gue bukan Musa. Tidak membelah lautan. Tapi sebenarnya katanya gue pernah baca ada satu ilustrasi yang menarik dari sebuah pernyataan pastor, dia bilang gini, semua tokoh-tokoh di Bible itu kalau kita breakdown misalnya kan kayak gitu, mereka tuh punya itu perjalanan itu, ya kan, misalnya mereka dibawa Tuhan luar biasa, ya kan, tiba-tiba turun itu katanya untuk membentuk karakter ya. Betul. Jadi ditaruh turun dulu, setelah dimurnikan karakternya, baru Tuhan kasih panggilan lagi yang lebih besar kan. Betul. Dia naik lagi gitu kan. Ya karena kan kalau kita lihat juga fenomena sekarang kan banyak kan kayak gitu kan. Betul. Ya dinaikin sama Tuhan, diturunin kayak gitu kan. Jadi terkadang Bang, kita itu manusia nggak sadar Bang. Kita pikir kita udah bertobat, kita udah kudus. Tomat begitu ya. Tomat ya kan, kirain kita udah baik gitu. Tapi ternyata ada ikatan-ikatan daging kita yang kita nggak sadar itu salah. Mungkin bukan salah, tapi Tuhan mau murnikan gitu. Tuhan mau murnikan karena bukan itu panggilan lo. Misalnya, dulu Bapak Uskup pernah nasehatin aku kayak gini kan. Margaret, cukup katanya gitu. Kamu itu memegang kendali semuanya. Dia bilang, kamu pengen merubah keluargamu, kamu pengen merubah keadaan, cukup. Kamu bukan Tuhan. Wes, ketusuk banget gitu sama Bapak Uskup. Seorang uskup ngomong gitu ya kan, aduh sakit. Terus, maksudnya gimana Bapak Uskup? Aku kan pengen keluargaku selamat. Aku kan pengen bela diri dong. Niat kita kan baik ya Bang, gitu. Kamu bukan Tuhan Margaret katanya. Kamu jangan terlalu berekspektasi sama keluarga kamu. Kalau kamu percaya Tuhan bisa memproses hidup kamu, Tuhan juga mampu memproses keluargamu katanya. Masing-masing pribadi ada waktu dan caranya masing-masing. Jadi jangan kamu mendikte Tuhan harus kayak gimana katanya gitu. Sang penebus dosa manusia, sambut ya puji namanya, nyanyi glory haleluya. Kamu balik lagi ke panggilan kamu, boleh cerita nggak kamu gabung ke sebuah komunitas bersama Judika? Komselnya Bang Judika, Kak Duma kan nawarin aku untuk lagu rohani, ya kan? Tapi kan selain dia ada juga yang lain Bang. Ada juga yang lain, nawarin juga gini-gini. Tapi again kita harus tanya Tuhan lagi, mana yang dari Tuhan gitu. Karena kan ada yang dari Tuhan, ada yang kelihatannya dari Tuhan, padahal itu tiba-tiba udah menjauhkan kita aja ya kan. Ternyata rohani sih, tapi ternyata tujuannya udah beda aja gitu. Sampai akhirnya mana yang paling setia, mana yang paling mau berproses bersama, mana yang benar-benar dia pun tidak menghalalkan segala cara untuk proses-proses itu. Ternyata di situ kelihatan semua tuh Bang, di proses itu. Memang lama Bang. Jalannya Tuhan berliku-liku dan lama. Betul. Tapi di situ detailnya kita jadi tahu. Oh ini benar dari Tuhan. Oh yang ini cuma godaan. Gitu. Oke. Dan akhirnya kamu join komunitas Komselnya, boleh cerita? Iya, dulu itu Komsel Radar ya. Itu Komsel yang didirikan oleh Bang Judika dan Kak Duma. Itu juga termasuk untuk menjaga iman mereka dalam kegelamoran dunia entertainment. Yep. Gitu kan. Jadi waktu itu aku diajak masuk sama manajernya Bang Jud dulu, mantan manajer Bang Jud, yang dulu juga pengen manajerin aku. Kasihan kan melihat aku galau nggak punya mama ya kan, anak kehilangan induknya, udah dek join aja lah dek biar kamu saling support gitu. Dan ternyata Bang Judika dan Kak Duma sangat welcome.
Udah kita 5 tahun berjalan, COVID kita nangis-nangisan bareng bang. Secara semua artis nggak punya duit ya pas COVID. Termasuk walaupun Bang Judika banyak duit, tapi kan dia harus banyak bayar karyawan kan. Gitu. Jadi kita sama-sama menangis bersama di Zoom ya kan, berdoa bersama. Sampai akhirnya kita kayak bernazar gitu loh bang. Kayak sampai kita bikin lagu rohani bareng ya. Untuk memuliakan Tuhan, kita bersukacita kalau kita udah diselamatin Tuhan. Wow. Dan ternyata kita beneran diselamatin Tuhan ya, kita bayar nazar gitu bang. Jadi kayak Bang Jud sama Kak Duma kayak, oh ya kita kan udah diselamatin Tuhan nih, ayo kita bikin satu produksi yang memuliakan Tuhan, tanda sukacita kita. Makanya lahirlah lagu Gita Sorga. Itu wujud rasa sukacita kita gitu. Jadi Gita Sorga itu lagu yang Komsel secara pribadi ciptakan untuk bersyukur kepada Tuhan atau seperti apa? Betul. Karena yang ngalamin kesusahan bukan cuma aku, bahkan Bang Judika sampai nangis dengar cerita-cerita kami artis-artis ini. Ada yang sampai susah bayar sekolah anak, ada yang sampai susah makan. Bang Jud sampai agak keras waktu itu ngomongnya, kenapa kamu kalian nggak cerita sama aku? Ya gimana ya bang, kita tuh kan gak enak ya bang minta-minta. Jadi kadang-kadang kita kayak cerita itu kalau udah lewat bang, toh Tuhan nolong gitu kan. Jadi makanya kita cerita kadang-kadang pas udah lewat gitu. Cuman ya disitulah akhirnya Bang Jud dan Kak Duma tersentuh juga ya. Kita kayak udah kayak keluarga sih bang, saling nguatin dalam Tuhan gitu. Makanya begitu kita lolos, kita cerita sukacita, COVID udah lewat tuh masa-masa itu kan. Terus kita semua udah lumayan stabil ya semuanya gitu keuangan. Ya udah, kita pun juga nggak hitung-hitungan uang di produksi ini. Kita bener-bener ya udah buat Tuhan sama-sama. Udah. Oh ya, kemarin kita sempat lihat video klipnya ya. Jadi bener-bener kayak itu sebuah yang kita lihat video klipnya itu Gita Sorga. Lebih ngegambarin ekspresi hati untuk memuji Tuhan ya. Iya. Bersyukur dengan apapun yang Tuhan kasih, Tuhan capai. Kayak gitu ya. Betul. Ya, apalagi kita lihat kan di situ terlihat ya bahwa ekspresi bahagia memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Kayak lepas dari kandang gitu loh, Bang. Tapi secara pribadi, ini kamu secara pribadi ya, pertumbuhan apa yang kamu dapat dalam sebuah komunitas itu? Ya, secara pribadi yang saling nguatin kamu tuh apa? Karena kan kita juga sebagai seorang Kristen kan kita butuh komunitas yang satu frekuensi sama kita, saling nguatin sama kita. Karena kan ini kamu juga kan komunitasnya di entertainment kan saat itu. Kembali lagi Bang, tadi yang aku bilang kan, ada yang terlihatnya baik, ada yang ternyata moduskan gitu. Itu kita harus uji kan. Aku udah coba banyak komunitas Bang. Ada yang isinya jadi cuman gosip, ada yang isinya cuman mencari relasi. Ada yang isinya cuman ya modus-modus lainnya lah ya. Sampai akhirnya yang aku lihat itu ternyata komunitas itu harusnya lu harus bisa terbuka di situ dan tidak di-judgment di komunitas itu. Dan komunitas itu harus fokusnya bukan lu yang hebat tapi Tuhan yang hebat. Komunitas itu harusnya bukan ajaran menurut perkataan lu tapi apa yang Tuhan ajarkan gitu. Komunitas itu harusnya begitu Bang. Dan puji Tuhan komunitas yang Radar ini isinya puji Tuhan ya begitu, makanya masih bertahan sampai sekarang. Ya intinya komunitas itu kan saling menajamkan satu sama lain ya. Betul. Tapi pondasinya tetap ke tadi kamu bilang Tuhan ya. Tapi secara pribadi nih mungkin 3 pertanyaan lagi sebelum kita closing ya. Secara pribadi kamu juga kan udah 5 tahun di komunitas itu kan. Secara pribadi apa yang kamu dapat dari seorang Bang Judika kan? Karena dia juga di industri entertainment sama kamu barengan di sana juga. Secara value nilai-nilai yang kamu dapat dari Bang Judika sama Duma Riris apa? Bang Judika dan Kak Duma Riris itu, waduh, itu kayaknya titik humble dan rendah hatinya dia, sabarnya dia udah melewati batas manusia kayaknya. Gimana ya? Karena kalau aku kan perempuan ya Bang, jadi masih ada bapernya. Aku tuh kalau udah nggak suka sama orang, aku tidak akan melawan, aku tidak akan marah-marah, tapi aku menghindar Bang. Aku akan meninggalkan orang itu. Kalau Bang Judika tuh dari titik, lu masih bisa tersenyum sama orang yang udah jahatin lo. Oke, itu yang dapat kamu pelajari. Itu aku yang kayak orang-orang yang maksudnya dengan situasi setidak enak apapun dia masih bisa tetap tersenyum dan masih bisa tetap melihat sukacita di dalam itu semua gitu. Dia bisa kayak misalnya nih, ya tidak apa gitu misalnya keuangan lagi kurang oke. Terus dia bisa ngomong begini Bang. Loh, ini semua kan dari Tuhan, kapan aja Tuhan bisa ambil, kapan aja Tuhan bisa kasih. Orang dulu aku juga nggak punya kok, dia bilang. Tiba-tiba Tuhan kasih.
Berarti ntar kalau misalkan aku tiba-tiba hilang, ntar juga Tuhan bisa kasih lagi. Dia bisa ngomong begitu Bang. Bener-bener kayak nggak ada khawatirnya jadi manusia. Makanya tadi aku bilang, kayaknya dia tuh udah di luar dari nalar manusia kayaknya. Ya, itu Gitu. Secara pribadi aku ngeliat begitu. Nah makanya aku melihat Bang Judika dan Kak Duma ini sebagai contoh yang baik. Contoh sebagai artis yang baik. Contoh sebagai pasangan hidup yang baik. Contoh sebagai orang tua yang baik. Contoh sebagai pelayan Tuhan yang baik. Itu yang aku ngeliat. Makanya aku bertahan di komunitas ini karena ada hal yang positif yang aku lihat dari mereka. Gitu. Dan akhirnya kamu juga bikin single ya bareng mereka, itu gimana? Apakah kamu saat itu, ayo bikin lagu lagi, lagu rohani atau seperti apa kamu ditawarin? Karena kan ada lagu rohani yang kamu bareng sama mereka kan? Iya. Memang di sini kita nggak bisa ngelihatnya secara komersil ya Bang, karena ini rohani gitu. Dan Bang Judika dan Kak Duma juga ibaratnya tidak memperlakukan lagu rohani ini seperti lagu sekuler ya kan. Misalnya dari segi promonya segala macam, bener-bener ngalir aja, namanya rohani kan gitu. Tapi justru di situ aku melihat bagaimana tangan Tuhan itu bekerja luar biasa di lagu rohani ini Bang. Jadi kita kan promonya sekedar aja ya Bang, gitu ya. Ya walaupun Kak Duma dan Mbak Judika, Kak Duma dan Mbak Judika tuh benar-benar berusaha juga gitu, misalnya masukin ke TV ini, masukin ke TV ini. Tapi ada hal yang ajaib yang di luar ekspektasi kita dan tidak kita rencanakan dan tidak diupayakan juga Bang. Apa? Lagu kami masuk nominasi AMI Awards Bang. Oh. Jadi kayak yeah. kita kayak, hah? Masuk beneran gitu. Jadi itu benar-benar kayak, oh ternyata Tuhan itu bisa ya menjadikan persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan juga gitu, untuk jadi terang gitu. Iya, karena tujuan kalian bikin karya itu kan seperti yang tadi kalian bilang, sukacita dari Tuhan, dan goalsnya juga nggak ke sana, tapi Tuhan akhirnya bawa itu salah satu nominasi AMI Awards saat itu. Goalsnya nggak ke situ sama sekali, gitu. Wow, luar Ternyata biasa. Tuhan bisa pakai lagu yang semurni itu untuk kemuliaan Tuhan juga. Malaikat pun bergema, berkumandang sampai ke ujung dunia. Tuhan Yesus itu lahir untuk menyelamatkan dunia. Jadi Gita Sorga bergema itu artinya kita yang sudah merasakan sukacita itu menggemakan ke seluruh dunia bahwa keselamatan telah lahir untuk menyelamatkan dunia. Jadi, kita jangan berpegang pada diri kita berpegang pada juru selamat manusia. Dia yang menciptakan kita, dia yang paling tahu bagaimana cara menolong kita. Jadi bukalah hati, bukalah pikiran, bukalah dirimu, serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengambil alih dirimu. Percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Yesus juga lahir ke dunia ini untuk kita semua. Ya kan, siapapun yang percaya kepadanya, seperti yang difirmankan, dia tidak akan binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita percaya dengan komunitas kamu di sana, dengan lagu-lagu rohani, itu akan jadi satu dampak yang besar nanti buat setiap orang yang mendengar dan berdampak. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih, sukses selalu dan dipakai Tuhan selalu besar. Tuhan berkati. Terima kasih. Thank you. God bless you. God bless you.